So, setelah kita belajar sama-sama, bertanya sama diri sendiri, perasaan dan pikiran kita pada saat kita menunda, sekarang kita mau lihat akibat dari menunda. Nah, saya mau mulai dengan akibat terhadap diri sendiri. Yang pertama adalah tentu saja stres ya, dan itu bisa dijelaskan dengan satu efek namanya efek Zeigarnik. Apa sih efek Zeigarnik? Efek Zeigarnik bilang gini bahwa kalau ada pekerjaan yang belum selesai, yang harusnya kita selesaikan dalam waktu yang lalu, misalnya kita harus selesaikan kemarin, hari ini kita akan kepikiran tentang pekerjaan yang belum selesai tersebut. Jadi intinya adalah setiap pekerjaan yang belum selesai, itu kita akan bawa dalam pikiran kita, akan kita bawa dalam alam bawah sadar kita. Itu yang bikin kita jadi stres. Sebagai contoh, kalau kelas saya misalnya di minggu depan, kemudian saya nggak nyiapin jauh-jauh hari, maka setiap hari berlalu itu akan bikin stres sama diri saya bahwa saya belum menyiapkan kuliah untuk di minggu depan. Yang kedua adalah menghasilkan rasa bersalah ya. Jadi pada saat kita menunda, tentu saja itu akan memberikan rasa bersalah sama diri kita. Apalagi kalau kita sudah berkata sama diri sendiri, gue orang yang produktif, gue nggak pernah nunda. Tapi akhirnya menunda, itu yang bikin image diri kita atau gambar diri kita menjadi nggak baik. Akhirnya yang menjadi negatif ya maksud saya. Akhirnya itu memberikan rasa bersalah. Nah, kalau ini dilanjutkan, maka akan terjadi akibat yang buruk secara jangka panjang. Ya, misalnya yang pertama adalah kualitas pekerjaan yang tidak baik, seperti itu yang terjadi kalau saya nyiapin kuliah, harinya makin mendekat, kemudian saya jadi nggak pede, akhirnya persiapan kuliah saya juga ala kadarnya. Ya memang kuliahnya bisa selesai dengan baik ya, mahasiswa juga mengerti. Cuman terkadang saya merasa bahwa kualitas yang saya bisa berikan harusnya bisa lebih baik daripada saya nunda-nunda. Lalu karir juga terhambat. Kalau kalian udah mengalami hal ini, maka ya ada baiknya kalian ikuti kelas ini dari awal sampai akhir, kemudian kalian isi worksheet-nya, dan semoga karir kalian akan jadi lebih baik. Yang ketiga adalah karir terhambat, maka keuangan juga akan bermasalah. Terutama kalau kalian nunda-nunda untuk bikin bisnis baru misalnya, menunda untuk mengaplikasikan ide kalian menjadi bisnis, itu bikin keuangan juga makin bermasalah ya. Terutama kalau kalian misalnya menunda untuk punya asuransi, menunda untuk semua hal yang berhubungan dengan keuangan. Kemudian yang keempat adalah relasi renggang juga. Jadi kalau kalian ada, atau ya kita sama-sama ya, saya juga merasakan demikian. Kalau kita ada di dalam satu organisasi, kemudian kita lupa untuk mengerjakan sesuatu, dilupa-lupain sebenarnya ya, kita menunda, itu yang bikin hubungan kita dengan orang lain menjadi lebih renggang. Nah ini juga harus diwaspadai dalam artian keluarga, kalau misalkan ada hal yang harus dikerjakan tapi kalian tunda-tunda, nantinya akan membuat relasi menjadi renggang. Oke, so itu yang bisa saya coba ulas dari akibat menunda ini ya. Nah, masalah dengan menunda adalah akibat yang kita terima ada di masa depan. Ya nggak? Kalau kalian lihat tadi, karir terhambat, kualitas pekerjaan nggak baik, itu adalah akibat yang kita terima pada saat kita menunda. Tapi kita terimanya di masa depan. Itu yang membuat menunda menjadi mengasihkan sekarang ya. Jadi menunda itu bikin kita lega sekarang, kita nggak usah melakukan segala sesuatunya sekarang gitu kan, kita merasa nyaman, tapi kita nggak sadar ada akibat yang kita akan terima di masa depan. Oke, so up next, seperti biasa, it's worksheet time. Di worksheet tersebut kita akan melihat aktivitas-aktivitas yang sering kita tunda, kemudian kita akan melihat kalau saya nggak nunda, apa yang akan terjadi. Kalau saya menunda, apa yang akan terjadi? Jadi saya akan ajak kalian dengan menggunakan time machine atau mesin waktu untuk melihat kemungkinan yang akan terjadi kalau saya nunda dan saya nggak nunda. So, sampai ketemu di pengisian worksheet selanjutnya.